Yang parah itu biasanya justru orang-orang, kan ada office affair gitu ya. Ada gitu suami kan? Di kantor dan ada suami di rumah gitu kan. Jadi mau dia udah ngasih semua bukti. Pas aku lihat, ini mah public figure. Jadi mereka itu ternyata nyimpen chatnya di aplikasi kalkulator. Kira-kira kalau kejadian sama kalian sendiri, mendingan kalian yang selingkuh atau diselingkuhin? Pasti mending diselingkuhin. Yes. Jadi kalau kamu punya pasangan, misalnya pacar atau suami, punya teman baik cewek gitu, nggak boleh. Aku sempat mengiyakan, sempat kayak nggak apa-apa lah karena aku juga punya banyak teman cowok. Tapi ada satu momen dimana kayak nggak bisa nih. Laki-laki kalau nggak diambil Allah ya diambil orang. Tia Talks lagi sama aku Marian. Dan kali ini aku tidak ditemenin Luna karena dia lagi berhalangan, tapi aku ditemenin dua perempuan-perempuan cantik dan juga luar biasa. Dan yang dua ini kebetulan lagi mau menyampaikan berita yang sempat viral banget di TikTok. Kan kalau di TikTok tuh hebat ya, viralnya macam-macam. Ada yang tentang makanan, tentang style, tentang makeup, ada tentang kedokteran. Bahkan banyak juga masalah personal yang menjadi konsumsi publik. Kadang-kadang lebih membahayakan ya. Tapi yang ini akan dijadiin sebuah cerita di sebuah film. Tapi sebelum kita ngomongin tentang itu, kita welcome dulu. Hello Eliza. Hai Kak. Eliza dan juga Davina. Halo. Welcome ke TS Talks untuk pertama kalinya. Nah ntar dulu nih, Davina nih, tadi barusan aku penasaran banget. Kamu udah acting berapa lama? Kamu bilang film kelima. Iya, kalau untuk di dunia entertain ya, aku kurang lebih 5-6 tahun. Oke. Iya. Berarti sekarang kamu baru umur 20 awal, 21. Ya. Dan yang menarik, ternyata salah satu film pertama kamu itu Si Rumah Kentang. Iya, itu film kedua. Oh, itu film kedua. Dan menjadi anaknya Luna. Iya, anaknya Kak Luna. Anaknya udah gede, Bun. Mana sih, Bun? Sekarang udah gede. Sayangnya dia gak ada. Karena ini lucu, menarik kan. Aku, asal aku lagi di Jakarta, biasanya kalau Luna film premiere pasti aku datang lah ya untuk support. Dan dia lately kan mungkin 5-6 tahun terakhir perannya menjadi bunda ya. Iya. Terus lucu anak-anaknya dia itu, dan dia sering banget dipasangin sama Christian. Mungkin sama-sama tinggi, bule gitu ya. Terus anak-anaknya aku selalu bilang, anak-anak tuh cakep-cakep deh. Iya kan, selalu dikasihnya tuh mungkin anaknya yang mirip sama bapak ibunya. So, aku pernah nih iseng, ini benar-benar recently ya. Kayak mungkin sebulan terakhir aku nanya sama Luna, anak-anak lo yang dulu main Rumah Kentang lah apa, sekarang udah pada gede kali ya? Oh iya udah gede. Terus dia sempat ngirimin salah satu foto. Aku gak tahu itu kamu atau anak dari film lain ya. Yeah. Cuma this was a topic gitu. Gituin aku sama dia. Masih anak-anaknya udah pada gede deh. Dan ternyata hadirlah Davina. Hello. Finally. Tapi udah 6 tahun di dunia entertainment. Awal ceritanya kamu bisa masuk ke dunia ini, mungkin bisa diceritain dikit. Sebenarnya ini lucu banget. Jadi awal entertainment itu, kan awal itu aku iklan, belum film. Umur 14 tahun. Iya. Dan itu aku gak niat untuk casting, tapi nemenin kakakku yang casting. Kakakku itu kembar 2 cowok. Ya, dan itu ada tawaran iklan di mana harus ada kembar 2 cowok bisa skateboard gitulah. Akhirnya aku cuman kayak Kak aku boleh nemenin gak? Ayo ikut aja. Pas lagi di sana tiba-tiba salah satu casting directornya tuh kayak nanya, kamu casting juga yuk? Oke. Nggak mau, karena aku masih malu kan, masih SMP. Biasanya sekolah-sekolah ngelihat pertama kali tempat suasana casting gimana, kamera di mana-mana. Jadi masih aku nggak mau. Terus kata mamaku, udah coba aja, siapa tahu dapat. Terus aku coba acting, di situ masih malu-malu lah. Gak lama aku penasaran, aku datang casting lagi dan keterima. Oh, ini tapi bentar, ini castingnya di iklan? Iya, awalnya iklan yang sama? Bukan, akhirnya another project gitu. Ada iklan pertama aku itu, boleh disebutin? Boleh. Buku Sinar Dunia, itu iklan pertama aku. Oh, buku tulis. Iya, karena masih remaja kan. Oke. Buku tulis, I see. Masuklah ke iklan. Oh, berarti sebenarnya yang pertama kali niat masuk ke dunia ini adalah kakak-kakak kamu yang kembar. I see. Abis itu masuklah mulai casting film. Ya, awalnya setelah iklan itu beberapa tahun aku sempat vakum karena kan ada ujian nasional dan lain-lain. Terus mulai aktif lagi 5 tahun terakhir ini, termasuk yang film sama Kak Luna itu. Itu film kedua aku pas SMA. Udah akhirnya sampai sekarang mulai film series terus. Tapi masih harus casting dong kamu sebelum mendapatkan peran, atau biasanya sekarang udah Vina gitu?
Ya sometimes screen test, panggilan, kadang tetap pernah casting juga lah kira-kira. I see. Nanti balik lagi kamu, karena aku sebenarnya pengen coba ngobrol masalah perkembaran di dunia keluarga kamu ya. Karena itu cukup menarik kalau nggak salah. Nah, Eliza ini cukup aktif di TikTok. Iya. Semenjak tahun berapa? Sejak pandemi sih. Saya gitu. Itu kan pandemi kayak orang-orang ini ya. Aku sebelumnya kan Justipan Bangkok. Terus karena nggak bisa keluar negeri, pandemi, ya udah iseng-iseng aja lah bikin TikTok. Ya ternyata rame banget. Iya. Udah 2 juta followers, likes-nya lebih dari 100 juta. Wow, berarti itu banyak loh untuk dari pandemi. Baru loh. Pandemi berarti tahun 2021. 2021. Ya, 2021 itu sih. Awalnya kamu bikin TikTok, topik-topiknya biasanya apa? Topik-topik receh aja sih yang relate. Jadi kayak yang relate sama kehidupan relationship sih. Aku emang dari awal emang ke situ. Terus ternyata rame banget. Dan dari rame itu terus pada DM, pada komen yang minta ceritanya diangkat gitu sih Kak. Oh gitu. Awal masih ingat gak konten pertama kamu yang menurut kamu cukup viral lah gitu, cukup FYP ya judulnya. Ingat banget sih karena itu aku ngerasa itu bener-bener yang awal ramenya sampai jutaan views tuh di situ. Jadi saat itu udah mulai rame, terus ada endorse masuk kan, terus aku bingung nih endorse diapain ya. Terus aku ingat banget gak apa nyebutin ya, itu emas batangan. Nah aku konsepnya itu pakai kayak mertua menantu gitu. Jadi menantu yang uang dari suaminya dibeliin emas. Nah kalau versi si mertuanya tuh uangnya kemana aja kok habis gitu, padahal dibeliin emas. Nah dari situ ramai banget tuh, ternyata banyak yang relate karena hubungan mertua menantu itu yang salah paham itu. Si mertua ngiranya uangnya dihabisin, padahal si menantu investasikan ke emas itu sih Kak. Ramai banget sampai komen-komen, iya ceritaku tuh kayak gini juga. Iya sih kenapa sih mertua kayak gitu sih, tentang mertua menantu itu sih. Oh gitu. Ini kapan nih, 2021 itu? 2021 sih kayaknya. Tapi kamu background mungkin sebelum kamu bikin TikTok kali ya? Background kamu sebelumnya apa? Aku just tipper. Just tip yang kamu bilang gitu, dari bawa barang dari luar. Iya, dari luar gitu. Oke. Emang udah menikah juga? Atau belum? Udah menikah. Udah. Tapi nggak pernah menceritakan tentang personal. Enggak. Ini sebenarnya orang tahu kamu udah menikah atau nggak di TikTok? Tahu sih harusnya. Kali aja. Tahu sih harusnya. Udah berkeluarga juga. Udah berkeluarga. Oke. Dan memang mungkin apa yang kamu bikin sebagai konten banyak kamu dengar dari orang-orang sekitar gitu. Betul. Jadi orang-orang sekitar, teman-teman, terus orang-orang sekitar sih. Terus dari komen-komen itu, jadi komen-komen langsung pada kayak curcol gitu, colongan. Iya tahu aku gini sama ipar atau sama mertua kayak gitu. Terus Kak mau nggak bikinin ceritaku, Kak tolong dong bikinin videoku. Dari situ sih. Jadi dari komen, dari DM. Kan nanti sebenarnya kita akan ngomongin salah satu cerita yang kamu bikin viral yang akhirnya diangkat menjadi sebuah film ya. Cuma aku pengen tahu dari cerita-cerita lain apa yang menurut kamu lumayan wow gitu, mind blowing yang masuk ke DM kamu yang pernah diceritain. Ya salah satunya ya ipar adalah maut itu sih. Itu menurut aku kayak, aku pas itu kan lewat DM IG ya, aku pas baca tuh kayak benar-benar yang merinding. Oh iya ini benar ya, ternyata bisa loh hal kayak gini yang sebenarnya kita nggak pernah terfikirkan kan Kak. Jadi ada adik yang tinggal sama kita dan suami, terus mereka ada cheat, ada over, itu kayak nggak kepikiran kan, tapi ternyata ada. Mungkin sebetulnya banyak ya. Iya, sebenarnya banyak sih. Cuman aku tuh benar-benar kayak shock dan parahnya yang menyadarkan aku pas aku angkat itu di komen bisa dicek baru part 1 itu benar-benar langsung banyak di komen. Itu terjadi pada tetanggaku loh, aku sendiri kayak gitu. Ternyata banyak banget. Tapi mereka nggak berani speak up karena kan gimana pun itu aib ya, aib, atau mereka mungkin kayak ya udahlah malu nanti nyeritainnya, itu aib keluarga gitu sih. Tapi emang kalau makin kesini semakin banyak absurd, cerita-cerita yang absurd ya sebetulnya. Aku bener-bener kayak cerita-cerita itu dari cerita followers tuh aku kayak bener-bener terbuka mataku, cerita-cerita yang sebenarnya nggak kita pikirkan itu sebenarnya ada. Dan ya mirip-mirip kayak gitu ada banyak banget. Ya makanya gunanya ada kamu, jadi menjadi pihak lain yang menceritakan lah ya. Jadi identity orang aslinya masih tertutup. Yang mereka butuhkan kan itu kan, mereka pengen didengar, pengen dapat semangat, tapi mereka nggak mau identitas mereka ini
ke up gitu sih. Jadi cerita yang diangkat ke film ini identitasnya kamu masih sembunyiin? Iya, memang dari awal Mbak Nisa itu emang minta, Kak aku ada cerita, minta tolong tapi benar-benar dijaga ya di namaku, kerjaan dan semuanya tuh benar-benar di apa ya istilahnya disamarkan kayak gitu. Davina sendiri udah sempat nonton konten-kontennya Eliza? Udah dong. Udah. Terus kamu pas baca kayak gitu, nggak masih muda ya? Jadi mungkin terlalu terekspos terlalu cepat gitu. Awalnya jujur sebelumnya aku belum tahu TikToknya. Semenjak dapat tawaran film itu, aku jadi baca sinopsisnya dulu. Pas baca kayak, agak serem ya. Terus aku cerita lah ke adik aku yang masih 14 tahun itu yang sering main TikTok. Non, aku dapat tawaran Ipar Adalah Maut. Sumpah, ada aku kayak gitu. Oke, kenapa? Jadi siapa? Nisa atau Rani? Oh dia tahu. Tahu dia tahu. Malah adik aku yang tahu. Karena kan dia TikTok terus kan. Terus kayak aku bilang, Rani itu jadi iparnya. Jangan pernah ngobrol sama aku di luar kayak gitu. Lah Non, tapi kan ini film. Sumpah itu jahat banget gini. Akhirnya semenjak itu, yang mana sih Non TikToknya? Akhirnya aku lihat, oh iya yang ini. Tapi emang bikin nagih ya, kayak nonton Cerbung. Iya bener, Cerbung. kayak sinetron gitu loh yang tiap hari ditungguin. Cerbung, nggak ada yang tahu Cerbung itu ini apa. Kita ketahuan ya kelahiran tahun berapa ya kalau Cerbung. Tahun 90 saya. Ibu percaya lagi. Nih ngomong-ngomong adik kamu yang 14 tahun, ini sekarang udah nggak 14 tahun kali adiknya. Tahun ini 15. Tahun kemarin. Tawaran film tahun lalu 14. Oke. Jadi ini dia kembar juga kalau nggak salah. Iya. Jadi aku dengar kamu ini kakaknya kembar yang 2 cowok, adiknya juga kembar, tapi cewek-cewek. Iya. Cewek-cewek. Kakak aku cowok-cowok, adik aku cewek-cewek. Seharusnya aku awalnya kembar 5. Terus jadi kemana? Meninggal karena maksudnya di dalam. Iya, jadi awalnya itu kan waktu kakakku Sandri Sandro baru lahir umur 5 bulan bayi, mamaku tuh langsung isi aku. Harusnya kan kalau lahiran sesar itu ada jaraknya. Betul. Jadi mama langsung isi aku dan dicek 4 bulan pertama di USG itu ada 5 kantung di dalam perut mama. Jadi dokter ngira ini kembar 5. Terus sebulan kemudian dicek yang berkembang 3 sampai bulan ke-9. Tapi pas keluar yang bertahan hidup cuma aku 1 yang utuh lah gitu. Jadi kamu ada ini gak sih? Aku gak tahu ya, kan biasanya orang kembar tuh kayak ada koneksi batin atau apa sama janin-janin yang ada di perut gitu. Pernah ada ngerasa apa gitu gak? Ngerasa apa sih gak pernah mungkin ya. Tapi kalau kakak aku sih mereka berdua. Biasanya kayak yang satu lagi enak badan, ternyata yang ini lagi gak lama sakit gitu. Kalau kakak dan adik aku ya, kalau aku sih mungkin belum ada pengalaman belum apa-apa sih. Belum ada connection sekuat itu. Kok bisa kembar semua? Ini natural semua maksudnya? Iya, emang ada turunan dari omnya papa aku. Jadi aku manggil kakek. I see. Wow. Menarik seru banget ya. Menarik banget. Mungkin next time yang interview ibu kamu kayaknya lebih gimana caranya ya? Ibunya yang mengalami semua itu loh, berat. Iya benar. Janin juga kan, berarti kan ada ini yang harus dia go through juga traumanya. Oke. Ini apa ceritanya kamu pernah jadi BA Esports ya? Oh iya. Aku emang ex BA Bigetron dulu. Oh oke. Terus cuma sebentar? Iya, kurang lebih dari awalnya itu Maret tahun lalu, aku keluar Januari kemarin. 10 bulan ya kurang lebih. I see. Yeah. Jadi tapi cuma jadi BA aja apa sempat jadi gamer juga? Aku sebelum jadi BA emang player. Maksudnya emang sering main Mobile Legends dan lain-lain. Terus dikontak jadi BA. Ya aku juga terima sih. Walaupun pada saat itu sempat dibilang kayak, tapi emang kamu mau jadi player? Kalau jadi player tuh harus di gaming house terus dan lain-lain. Terus kayak aduh aku tertarik banget karena aku emang suka. Tapi aduh kayaknya gak bisa deh ditambah schedule pada saat itu kuliah juga dan ada syuting juga. Jadi ya udahlah Kak jadi BA aja gitu. Di scoutingnya pakai social media juga ya, gitu. Sosial media katanya. Jago ya e-sport ini ya. Tapi biasanya kayak Kak tarik ini dong gini. Terus emang talent scoutingnya itu ngomong ke aku, iya ada yang ngerekomen aku dan banyak mention aku gitu. Mungkin karena pernah ngeliat aku main game atau apalah. Jadi jadi ini. Oke. Nah Eliza, kalau di TikTok itu kan kamu sekarang banyak dapat masukan cerita dari orang-orang yang DM kamu. Cuma kan ada juga yang seru-seru gosip-gosip selebriti ya. Ada nggak yang masuk ke kamu juga? Cerita-cerita selebriti cuma nggak mau ketahuan, cuma pengen di ini. Cerita selebriti ada sempet tapi nggak jadi.
Dia kayak udah Kak jangan gitu. Tapi ada lagi justru pelakunya adalah selebriti. Gitu. Iya, itu pas aku dikasih tahu pelakunya seperti ini, terus public figure, akunya nggak berani Kak, aku nggak berani ngangkat, kayak ya udahlah aku minta maaf banget ya, padahal udah ngasih bukti kan. Emang kalau orang cerita ke aku tuh, aku nggak mau ngasal kan, emang harus ada buktinya, bukti chat, kalau bisa foto semuanya harus valid sih. Jadi emang dia udah ngasih semua bukti chat, foto dan lain-lain, tapi ternyata pas aku lihat followernya banyak banget, ini mah public figure, aku nggak berani, aku takut, aku akhirnya nggak. Jadi kalau kayak gitu kamu memilih mendingan nggak usah sih, takutnya sendiri deh takut. Terus aku minta maaf ya aku nggak bisa ini ngebawain cerita kamu, terus dia juga ngerti sih, ini udah kan nggak apa-apa. Tapi sekarang udah makin banyak ya orang berani mengekspos cerita-cerita perselingkuhan di sosial media. Macam-macam lah kan kita suka dengar dari nggak usah dari selebriti lah ya, dari ya orang-orang sekitar kita, dari ya ada pilot lah, ada apa macam-macam. Menurut kamu kenapa kita sebagai nggak usah kita lah orang Indonesia lah, kenapa kok suka banget nonton atau baca ngikutin hal-hal yang kayak gitu? Nggak harus public figure loh. Iya. Mungkin karena sebenarnya banyak yang relate kali ya Kak. Iya, lebih ke banyak relate sih sebenarnya. Jadi mirip-mirip cerita di sekitar kita atau mungkin diri kita sendiri nggak sih? Jadi kayak ya seru aja gitu. Juicy gitu kita. Juicy and spicy. Mungkin bisa di apa namanya, kadang-kadang aku mikir it's a good distraction ya. Kalau itu nggak terjadi dengan kita misalnya, menjadi suatu distraksi dari masalah yang kita lagi hadapin. Jadi ya udah ini kayak hiburan kali ya. Dilihatnya kadang-kadang sebagai hiburan juga kali ya. Dan mungkin emang kadang ceritanya tuh unik-unik, entah dia selingkuhnya lewat aplikasi, misalnya aplikasi ojek online lah, apalah ya kan, kayak niat banget gitu loh. Jadi kayak pelajaran ilmu baru buat para wanita gitu dan laki juga sih sebenarnya both. Tapi kayak ya dengar ceritanya sih unik-unik aja sih. Kayak si Mbak Nisa sama Aris itu kan dulu ketawanya lewat aplikasi kalkulator Kak. Jadi itu juga sebenarnya ilmu baru yang sebenarnya aku tuh baru tahu. Aku juga baru tahu loh pas syuting itu ada ilmu seperti itu. Jadi mereka itu ternyata nyimpen chatnya, nyimpen fotonya, videonya di aplikasi kalkulator. Jadi ada ini buat semuanya biar pada tahu ya. Dia ada aplikasi kalkulator. Jadi bentuknya kayak kalkulator biasa gitu. Cuman kita harus masukin mungkin 4 digit kodenya gitu ya. Ada kodenya. Jadi kalau kodenya dimasukin bener itu langsung masuk. Tapi kalau enggak ya udah kayak kalkulator biasa, enggak terjadi apa-apa. Itu habis ini langsung pada banyak sih. Itu jadi emang Mbak Nisa dan Aris tuh ramenya juga ceritanya gara-gara itu sih. Aris dan Rani itu kan Aris dan Rani. Cerdas ya. Iya. Raninya ini tuh cerdas banget. Oh my God. Makanya itu kan bener-bener bikin gregetan para penonton kan itu. Sampai kalau orang kita biasanya curiga ke pasangan kan kita lihat WA-nya, kita sadap. Itu udah disadap tapi nggak terjadi apa-apa. Terus lokasinya udah ke kita kita track tapi nggak terjadi apa-apa karena dia pakai fake location. Ada lagi aku juga baru tahu. Jadi benar-benar top banget loh. Iya, terus telegramnya dia tuh nggak bisa. Kita pakai telegram di kantor. Jadi mana tuh? Telegramnya nggak bisa. Telegramnya ke lock gitu maksudnya. Iya, telegramnya kalau kita search, kalau orang pakai telegram kan bisa ketahuan ya. Itu tuh nggak, seakan-akan dia nggak download telegram. Tapi ternyata dia pakai telegram. Jadi itu tuh banyak ya. Ini mereka sekolah apa sih? Sekolah ya. Sekolah bener-bener kayak baru tahu. Iya. Benar kayak gini. Iya, itu Rani sih yang ngajarin. Mungkin karena Rani masih muda, dia update kayak gitu. Rani nih yang ngajarin nih. Astagfirullah, maaf Rani. Ini kayaknya udah mulai masuk ke film ya. Cuma aku pengen tahu nih sebelum kita switch ke film, pengen balik ke real life sedikit. Tadi kita ngomongin kita banyak dengar berita orang perselingkuhan di social media, tapi di kehidupan kalian sendiri dari orang terdekat suka dengar nggak? Suka sih, banyak banget. Nih masih muda aja dengernya banyak. Iya kan, masih muda aja banyak. Gimana kalau udah berumur? Justru yang muda-muda kan yang masih kadang maunya nggak pengen satu cewek. Tapi itu pacaran kan. Tapi kan seumuran aku udah banyak yang nikah dan udah banyak yang tunangan. Kalau udah nikah ya itu kan baru. Kalau baru pacaran ya udah terserah lah, bebas. Belum terikat. Iya. Biasanya menurut kalian dari yang kalian dengar sekitar kalian, kalau misalnya cerita seperti itu biasanya orangnya diem aja, keep it a secret, atau cerita ke teman terdekat atau keluarga terdekat? Cerita ke teman sih.
jarang yang diem-diem aja ya. Jarang yang diem-diem aja. Yang parah itu biasanya justru orang-orang, ini kan ada office affair gitu ya. Jadi dia perselingkuhannya sama teman kantor. Teman kantornya tahu, tapi kayak bodo amat gitu. Sumpah aku pernah baca, tahu yang gitu. Itu justru banyak banget di sekitar aku kayak gitu Kak. Iya, banyak misalnya banget kayak karena orang nggak mau tahu. Ada gitu suami kan. di kantor dan ada suami di rumah gitu kan. Itu, iya. Aku pernah baca kayak oh my god. Jadi justru Guys. orang-orang menormalisasi itu. Aku nggak mau tahu. Itu kan urusan kalian gitu. Jadi di saat semua orang tahu, istri sahnya itu justru nggak tahu sampai dia punya anak kayak gitu. Hebat banget. Itu kayak gitu sih yang menurut aku perlu ya, nggak tahu menurut kakak gimana? Kayak perlu nggak sih kayak kita ngasih tahu kayak gitu? Mungkin kalau ya itu kan pilihan masing-masing ya. Banyak orang tidak mau ikut campur kayaknya. Mungkin kayak Kan gitu. you know apa yang mereka bilang they sometimes blame the messenger gitu. Jadi kan kita nggak mau menjadi messenger. Iya sih. Ya tergantung sedekat apa ya. Kalau itu sahabat aku deket banget gitu, Ya, pasti pasti aku kasih tahu lah. Iya, Cuma bener kalau sih. nggak deket-deket amat, aduh nggak kita usah. nggak mau ikut Dan aku campur udah ya. sering kayak gitu kejadian aku Iya kan Kak? Iya, kan? aku juga. Mendingan diam aja. Iya, itu tuh kayak bener-bener yang semua orang tahu, orang terdekatnya tahu, keluarganya tahu, even keluarganya pun tahu, tapi diem. Keluarganya tahu tapi diem. Karena takut menyakiti. Mungkin takut keluarganya keluarga yang si yang selingkuh dong. diselingkuhin. Laki-laki. Iya, yang selingkuh Keluarga gitu. selingkuh. Oh ya wajar karena dia gitu. pasti membela Protect, keluarganya. iya. Oh ya, jadi dengan alasan nggak mau nanti keluarganya hancur. Jadi di saat dia kecewanya itu, di Udah saat semua hancur. orang tahu. Jadi di saat teman dekatnya tahu, keluarganya tahu, dia tuh yang terakhir tahu gitu. Kalau kamu prefer tahu apa enggak? Aku sama sih seperti Kak Amir tadi, ngelihat sedekat apa sih hubungan kita gitu. Kalau emang teman deket banget, aku pasti kasih tahu sih. Jadi kalau ada misalnya nih amit-amit ya, teman baik kamu atau teman kamu ngelihat pasangan kamu pengennya dikasih tahu juga. Dikasih tahu. Pengennya dikasih tahu. Kalau Davina? Maksudnya kita sebagai yang diselingkuhi. Iya. Oh mau dong. Harus Mau dikasih tahu. Mau. Kalau teman dekat ya, Siapapun saya kasih tahu. dikasih tahu kan. Maksudnya kita sebagai yang diselingkuhin kan? Iya. Iyalah, Kamu mau kasih tahu kan? Iya. Mau lah. Ada loh orang yang mungkin saking cintanya sama pasangannya tidak akan mempercayai temannya. Iya, itu ada Kak. Kayak Kan gitu ada juga yang pasangannya jago banget ya. Iya. Aduh. Iya Itu kan, ada sih. bikin meleleh gitu. Iya. Whatever you do, ya pokoknya dia suci gitu loh. Kan ada yang kayak gitu. Iya. Ya, jadi tergantung sih. Masing-masing ya. ya hidup. Jadi capek dengan so, jadi draining ya. Serius bener. Ya. Anyway. Aduh, capek ya. Karena banyak banget ceritanya, aku juga sama. Aku bukan yang TikTok, bukan yang apa aja, kalau dengan cerita ya ampun ini lagi, ya ampun ini, ya ampun. Iya benar-benar. Semua isinya sama sih, perselingkuhan. Cerita yang masuk di aku juga kayak gitu. Isinya tuh 90% ya udah perselingkuhan. Tapi menurut kamu, ini aku pengen tahu ya, kamu saking seringnya nih dengar cerita ini, menurut kamu apakah itu sudah menjadi normal? Sekarang kayak udah jadi normal, tau gak sih Kak? Setiap hari itu pasti ada. Aku sekarang dapat email ya, karena DM pasti gak kebaca. Itu pasti ada cerita masuk dan intinya sama, perselingkuhan. Dan laki-laki sih yang selingkuh. 90% kayak gitu. Jadi kayak aku bacanya sendiri kayak udah, ya itu kayak udah, dan energi udah kayak capek banget ini lagi. Menurut ini kamu lagi. kenapa itu menjadi normal? Menjadi banyak, emang kita ngelihat banyak cerita. Menurut kamu sampai kamu bisa bilang normal karena sering dengar? Menurut kamu kenapa manusia? Karena ngerasa banyak temennya kali ya. Karena banyak pelaku kayak gitu yang akhirnya ya udah dia juga banyak yang selingkuh juga. Nanti juga mungkin kalau viral nanti juga lama-lama juga padam kayak gitu. Jadi efek jerahnya itu kayak kurang. Jadi kayak ngerasa banyak temen gitu. Kalau dulu mungkin ya, dulu tuh perselingkuhan tuh kan ada. Zaman dulu mungkin zaman ibu kita itu, cuman kayak malu banget ya sih kalau gitu tabu kayaknya. ya, tabu kayak gitu kan. Sekarang kan karena banyak pelakunya jadi ngerasa ya udah terserah lah Banyak gitu. pelaku dan banyak cara juga mungkin. Banyak pelaku Gak kayak dan dulu banyak, yang bener-bener. selingkuh gampang ketahuan. Sekarang ya tadi contohnya kalkulator dan lain-lain ya kan. Jadi semua orang Banyak udahlah cara, selingkuh. Dan kalau di bahasa teman-teman aku tuh ada yang namanya micro cheating. Jadi kayak even misalnya ini dalam konteks pacaran mungkin ya. Dia nge-reply story lain atau even nge-like story cewek lain. Itu tuh nggak cheating lah. Sometimes ya untuk beberapa orang ngerasa lo ngapain, lo kan udah punya pasangan, lo untuk apa, tujuannya apa? Misalnya cewek selfie doang ya, kayak untuk apa? Untuk biar dikira lo ngerasa biar apalah gitu, maksudnya hal-hal gitu. Tapi nggak dikenal gitu loh. Oh nggak kenal. Oh ya udah kalau iya kayak nggak kenal gitu. Kadang aku aja kalau sebagai cewek, kalau ada cowok yang nggak begitu aku kenal tiba-tiba nge-like kayak apa kan nih? public figure. Maksudnya tetap dalam teman-teman entertainment lah gitu. Maksudnya circle-nya nggak jauh-jauh. Iya, gitu, jadi I kayak see.
oke, gitu. Oh, nah, aku penasaran. 90% dari cerita adalah perselingkuhan. Kamu rata-rata tahu nggak ujungnya seperti apa? Jadi apakah akhirnya mereka berpisah? Apa akhirnya dimaafin? Apa akhirnya diem aja istrinya? Rata-rata gimana? Rata-rata ya paling banyak mungkin pisah sih. Cuman ada banyak juga sih Kak yang bertahan. Ya kebanyakan kok bertahan sih karena si istri itu belum stabil dalam finansial itu. Itu kebanyakan pasti karena masih dependen aja. Jadi aku harus kayak gimana nih Kak kalau aku pisah sementara anak-anak aku pasti kayak gitu sih. Aku nggak ada penghasilan kayak gitu. Oke, dan biasanya kalau pisah mungkin istrinya lebih independen. Lebih independen, betul. Betul, kebanyakan. Makanya jadilah independen perempuan-perempuan. Betul, bener. Karena kita tuh nggak akan tahu laki-laki kalau nggak diambil Allah ya diambil orang. Dan kayak gitu, itu benar banget. Quotes of the day. Quotes of the day. Bener tahu perempuan tuh harus independen. Terus sekarang semua laki-laki kayak nggak usah kerja gitu. Karena kayak gitu kan. Takut ditinggal. Iya. Oke, kan kalau tadi banyak banget dengar cerita tentang perselingkuhan. Kira-kira kalau kejadian sama kalian sendiri, mendingan kalian yang selingkuh atau diselingkuhin? Waduh. Coba masing-masing jawab. Kalau aku sih mending diselingkuhin. Masa? Iya. Ya biar kayak ya udah lo yang nyesel sendiri gitu. Karena kalau kalian selingkuh pasti guilty juga apa juga jadi kayak aduh. Mending lo aja yang selingkuh gitu. Kalau Eliza? Sama sih. Mending ya udah kalau mau selingkuh mah silahkan, nggak apa-apa. Berarti emang ya kamu segitu doang gitu. Terus ngapain kita harus selingkuh ya kan? Ya udah kalau kamu mau selingkuh ya udah nggak apa-apa selingkuh aja. Ada nggak sih yang akhirnya gini kayak oh nggak apa-apa kamu selingkuh, aku juga mau ya gitu, ada nggak? Jadi open gitu kan, ada loh yang kayak gitu. Oh iya aku pernah dengar. Ada juga yang kayak gitu. Juga. Jadinya saling menerima gitu. Ini sih, tapi ujung-ujungnya juga mereka akhirnya pada baikan. Ini cuman nggak pernah aku up. Jadi ada satu cerita cowoknya tuh emang tukang selingkuh. Ya akhirnya ceweknya juga ya udah aku akhirnya selingkuh deh gitu. Tapi di saat si cewek ini selingkuh, si cowok itu kayak mulai ketar-ketir gitu, ngerasa kayak ternyata istri aku tuh ada mampu loh gitu. Ternyata banyak juga loh yang masih suka sama istri aku. Jadi kayak istrinya tuh kayak masih kelihatan cantik kayak gitu. Ternyata masih ada. Dan akhirnya si cowok itu juga malah makin apa ya kayak ninggalin selingkuhannya. Dan akhirnya hubungannya mereka baik lagi. Tuh girl power tuh. Ada lagi sih kayak gitu. Dan si ceweknya juga akhirnya ninggalin selingkuhannya. Iya. Itu ada kayak gitu sih. Berarti happy ending dong. Happy ending. Berarti gitu perempuan-perempuan kalau misalnya cowok selingkuh kita gitu. Juga. Iya. Itu solusinya kayaknya. Kayaknya gitu ya. Ya ini jangan terlalu dengerin aku. Oke, mungkin kita nyambung ke cerita yang paling viral yaitu Ipar Adalah Maut di TikToknya Eliza yang ditonton sampai 114,8 juta. Wow. Yang akhirnya diterbitkan jadi sebuah novel dan akhirnya menjadi film. Nah, ini cerita yang kamu angkat exactly sesuai dari thread TikTok itu atau ada yang diganti-ganti atau gimana? Ke filmnya ya. Ke film. Disesuaikan aja sih. Jadi disesuaikan dengan medium film aja Kak. Ya. Jadi menurut kamu kan kamu banyak cerita nih, kenapa Ipar Adalah Maut dijadiin novel dan bukan cerita-cerita lain yang dijadiin karena itu yang paling viral kali ya. Jadi paling viral itu juga karena sebenarnya ya itu lagi balik lagi sebenarnya banyak yang banyak yang ngalamin hal kayak gitu, cuman kita nggak sadar aja. Dan tingkat kecerdasannya si Nisa ya? Ya si Rani itu sih. Si Rani. Dan sadisnya Rani itu sih. Jadi emang kayak pas kakak ngikutin ya, Handeka ngikutin itu kan bener-bener yang kelakuannya Rani ini tuh kayak bener-bener di luar nalar. Kan banyak kan ya kan di luar yang Nurul Nurul ya. Jadi kayak ibunya lagi sakaratul maut, dia masih sempat-sempatnya kayak gitu sama Aris kayak gitu-gitu sih. Nyangka nggak waktu kamu bikin video-video pendeknya bakal jadi novel, makan sekarang jadi film disutradarai sama Hanung Bramantyo? Nggak nyangka sama sekali. Benar-benar nggak nyangka sama sekali karena emang dari awal Mbak Nisa minta diangkat itu juga sama seperti followersku yang sebelumnya. Kak angkat ini dong gitu, yang disamarin bla 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 gitu. Benar-benar nggak nyangka bakal serame itu. Jadi pas part 1 Kak, aku bilang ke Mbak Nisa rame banget terus yang ditakutin Mbak Nisa adalah ini nanti kalau kebongkar itu sih yang paling takutin sih. Jadi kita bukan senang viral tapi lebih takut sih ini kalau kebongkar gimana gitu. Karena emang cerita kan viral banget, apalagi kayak di keluarga besar, di desanya sendiri tuh sebenarnya juga saat itu viral banget. Saya kan ibunya demensia itu kan. Ibunya demensia terus sering keluar rumah itu kan. Terus ditemuin tetangga-tetangganya, jadi emang pada tahu sih. Iya. Ini kejadian aslinya
terjadi 5 tahun terakhir ini berarti ya? Atau apa udah lama akhirnya ceritain kamu pas enggak itu? sih, baru-baru. Lumayan baru ya. Dan apa yang terjadi di kisah nyata terlihat di film? Yes. Endingnya seperti apa? Oke, karena nggak mau spoiler kan? Nggak spoiler ya kalau udah ada novelnya. Nah ini waktu pemilihan cast kan salah satunya adalah Davina. Kamu ikut terjun juga memilih cast? Enggak, cuman dikasih tahu saat itu. Mbak El yang jadi Rani ini nih, pas aku liat, wow, cocok banget. Iya, aku juga bilang kalau orang-orang ngomong cocok jadi Rani itu pujian atau gimana ya? Saya kayak jadi bilang makasih tapi nggak benar gitu. Makasih. Pas ketemu lihat, ih ini mah cocok banget gitu. Tapi jujur respon orang-orang tuh kayak, ini kalau ada lomba Rani, Davina Karamo juara 1, juara 2-nya Rani asli. Aku gitu. Rani daripada Rani. Iya, semua orang kayak gitu. Aku juga bingung deh kenapa. Dari cast reveal, aku cuman senyum doang kan di foto itu, cuman pakai hijab. Komennya, sumpah Rani nyebelin banget. Gue cuma senyum doang. Bukan aku gitu. Iya, saya baru senyum loh guys. Gimana nanti Anda nonton filmnya? Iya. Dan ini yang karakter laki-lakinya, si suaminya diperankan oleh Deva Mahendra, dan juga yang menjadi Nisa adalah Michelle Ziudith, pakai Z juga, Ziudith. Dan yang aku kaget lagi, si Mas Aris asli itu tuh mirip banget sama Deva kan. Serius. Itu bisa. Oh, ini kamu bisa ketemu orang-orangnya? Enggak kan dikasih tahu. Kalau Mbak Nisa aku ketemu sih. Kalau Mbak Nisa emang ketemu. Nisanya ketemu. Pernah ketemu langsung. Kalau Mas Aris kan dikasih tahu fotonya, Rani dikasih tahu fotonya gitu. Jadi yang Deva ini bener-bener kayak secara postur ini spill gak sih? Mesti kayak clue ya. Devanya itu bener-bener mirip Mas Aris aslinya. Jadi tinggi, terus Jawa gitu kan. Mukanya Deva kan gitu kan, agak Jawa gitu. Tingginya persis gede tinggi perfect kayak gitu. Jadi pengen nontonnya, jadi penasaran. Makanya itu kan Raninya aja pengen banget punya suami kayak Aris gitu. Karena emang secara fisik juga Aris emang Tapi kamu kan ini ya kayak tadi kamu bilang kamu mainin peran seorang Rani yang kayak villainnya lah ya, bukan ya ininya lah, pokoknya orang yang akan dibenci gitu loh di cerita ini. Kamu takut dihujat gak sih? Aku dari awal sih udah ya nggak usah jauh-jauh deh, dari adik aku sendiri aja udah kayak aku nggak mau ini gimana dari netizen gitu kan. Udah dari awal udah terima aja sih, udah tahu resikonya dari cast reveal seperti apa, dan ya kita tunggu aja nanti ya pada saat Tapi ya aku nggak masalah sih. Kalau emang dihujat apa gimana ya berarti alhamdulillah karakternya sukses. Saya perankan. Benar. Oke, kalau gitu kita langsung main game aja. Kita punya game namanya Is It Cheating? Jadi aku akan membacakan suatu situasi dan kalian akan memilih apakah itu cheating atau enggak, ya. Yes or no. Oke, merangkul teman lawan jenis atau yang bukan pasangan saat berfoto. Cheating? Cheating. Oh ya? Ya ampun, aku sering banget merangkul-rangkul orang. Cheating ini enggak? Oke, enggak apa-apa. Kan ini beda persepsi ya. Betul. Beda dinamika pasangan juga. Karena bukan mahramnya enggak sih? Jadi kayak foto ngerangkul itu jadi takutnya jadi kesalahpahaman itu tadi gitu. Takut ada kesalahpahaman publik gitu ya. Oke. Ya, kalau aku sih karena ya aku juga sering kayak gitu sama teman-teman, even cuma kayak sama teman cast atau teman syuting, jadi kayak ya as long cuman ngerangkul sih nggak apa-apa. Oke. Next. Diam-diam chat mantan untuk jalin silaturahmi. Chatnya sopan nih ya. Cheating? Yes. Oh ya? Ya karena diam-diam, dan aku paling nggak bisa kalau hubungan sama mantan, kayak no. Just no. Yes. Oke. Pergi dengan teman yang bukan pasangan, hanya untuk hang out tapi nggak ngabarin ke pasangan. Cheating or not? Of course. Pasti. Karena nggak ngabarin. Iya, karena nggak ngabarin dan lebih ke ngapain berdua. Kecuali kerjaan ya, misalnya ada kerjaan. Kalau cuman itu butuh teman curhat atau apa ya, terus gue siapa gitu. Dengan nggak ngabarin aja itu udah nggak benar. Iya. Kalau ngabarin ya, kalau tujuannya emang ada something yang penting nggak apa-apa. Tapi kalau cuma buat menghilangkan penat, kayak untuk apa gitu loh. Jadi kalau kamu punya pasangan, misalnya pacar atau suami punya teman baik cewek gitu, nggak boleh? Gak apa-apa sebenarnya, tapi ya
tahu batasan aja. Kalau Eliza? Dan gak berduaan juga kali gak sih? Iya kan? Dan gak berduaan kan bestie dari dulu. Gak ada Kak, bestie cowok cewek Kak. Apalagi udah nikah terus mereka jalan tuh gak ada. Aku sempat mengiyakan, sempat kayak nggak apa-apa lah karena aku juga punya banyak teman cowok. Tapi ada satu momen dimana kayak nggak bisa nih. Gak bisa. Pertemanan cowok ternyata nggak bisa ya kan? gitu. Apalagi kalau udah menikah gitu. Iya, Cowok nggak bisa temenan ya? Menurut Eliza? Mungkin kalau sebelum nikah bisa, tapi kalau udah nikah kan kita harus menjaga perasaan pasangan. Kalau pasangannya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Iya. Ya itu balik ke pasangan masing-masing sih. Iya. Kalau nggak apa-apa nggak apa-apa. Oke, is it cheating? Like and comment foto bukan pasangan di social media. Cheating? Enggak sih sebenarnya. Kalau teman nggak apa-apa, tapi kalau nggak dikenal malu aja sih punya pasangan kayak gitu. Lebih ke malu kayak aduh. Ngapain sih kalau dilihat yang lain gimana? Iya itu gitu. sih. Iya sih. Lebih ke malu. Yang malu ya. Iya kita yang malu. Oke, is it cheating? Bilang ke orang lain kalau kamu single tanpa sepengetahuan pasangan. Of course. Iya dong. Iya dong, ngapain ya kan? Oke. Udah habis. Oke. Davina sama Eliza bisa ngomong ke teman setia untuk promo filmnya. Kapan bisa nonton di mana? Kapan keluar? Hai teman setia, kita berdua mau ngingetin jangan lupa nonton film Ipar Adalah Maut yang akan segera tayang tanggal 13 Juni 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Jangan lupa nonton. Ajak teman. Ajak semuanya. Ajak keluarga, teman dan semuanya. Ajak selingkuhannya juga mungkin. Gak apa-apa. Boleh. Beli tiket. Beli tiketnya. Betul. Kan jadi belajar. Jadi belajar dari film itu. Aduh, ini aku gak sabar untuk nonton karena kisah nyata ya kan, yang diangkat ke TikTok, ke novel dan akhirnya ke film. Mungkin kita juga thank you, juga mungkin netizen juga thank you kepada Eliza yang sudah men-share cerita ini. Davina memerankan peran yang akan dibenci banyak orang, tapi kita mencintai Davina. Thank you so much for sharing. Semoga laku laris manis. Amin. Teman setia jangan lupa untuk sign up ke TS Membership. Kita sekarang punya namanya Inner Circle TS. Tinggal masuk ke landing page-nya TS Media YouTube. Ikutin aja caranya gimana. Join, gampang banget, akan tahu semua cerita-cerita insider kita yang kita gak pernah publish secara umum. Thank you so much for watching. We'll see you in the next episode. Thank you.